Oke, selamat siang ya teman-teman ya. Ya, Sebelumnya siang, siang. minta maaf kemarin aku nggak bisa karena charger aku rusak kemarin. Sekarang udah benar nih. Oke deh, Ji udah pada makan siang. Asyaka berarti masih pagi ya, Asyaka ya? Ya, Belum sarapan. belum. Aduh, belum sarapan. Di sana jam berapa? Jam 9 ya? Ya, Oh iya. Maki udah makan siang belum? belum nggak. Oh, belum. Tapi tadi nyemil-nyemil dikit. Oh ya nggak apa-apa, ngambil-ngambil boleh boleh. Kalau mau ngambil boleh. Aku tadi ketiduran. Untungnya aku ingat kalau ada ngajar. Arya, Gani mana? On cam dong. Udah pada makan siang belum? Beuh, ganteng banget Arya. Udah makan siang? Belum. Gani belum makan. Udah makan belum Gani? Sudah, Kak. Udah. Udah. Oke, kalau gitu ya. Langsung aja ya kita mulai ya, biar nanti cepet selesai. Aku tahu nanti kalian pasti ngantuk. Biasanya tuh siang-siang tuh ngantuk. Aku juga ngantuk sih. Aku mendingan ngajar malam memang. Oke, yuk kita bahas. Hari ini kita belajar tipe data ya. Ada string yang aku akan jelasin. Yang aku kirim PPT-nya. Beuh. Oke, oh iya, course-nya belum ya. Course-nya kalian buka juga ya, sekalian. Maaf, bentar ya. Oke, course-nya ntar aku belum pindah ya. Tadi aku keluar. Wifi-nya kayak biasanya aku nggak tahu nih. Setiap mau ngajar tuh, pasti dia nge-lag dulu. Nah nih, oke, aku akan bahas dulu tentang string ya. Duh, rambut aku udah mulai gondrong. Oke, ngomongin string. Siapa yang tahu apa itu string? Kayaknya kemarin udah sempat kita pelajarin ya, sedikit ya, tentang string ya. String itu kemarin apa sih? Yang kayak Pendapat gimana? sih, Kak, kalau nggak salah. Ya, betul. Yang tanda petik. Yang tanda petik itu namanya adalah string gitu. Oke, kita bahas. Nah, kalau variabel, kemarin variabel, apa tuh variabel kemarin? Variabel. Faktor, faktor, faktor. Faktor, apa tuh faktor? Variabel. Variabel tuh tempat penyimpanan. Nih, penyimpanan nilai. Jadi, misalkan kayak nilai, nilainya berapa nih? 6. Nama variabelnya jam. Jadi jam menyimpan nilai 6. Kayak misalkan nama sama dengan string nama kalian kayak gitu. Nah, itu penyimpanan nama. Dan variabel itu kemarin juga dia nggak boleh sama ya nama variabelnya. Jadi walaupun nama variabelnya sama, walaupun isinya berbeda, tapi kalau nama variabelnya sama, ya itu artinya ketiban ya. Misalkan jam sama dengan 6. Lalu di sini kita bikin lagi tuh jam 7,5, 7,5. Maka otomatis yang 6 itu udah nggak ada. 6 itu hilang digantiin sama 7,5 kayak gitu. Terus kemarin juga penulisan variabel itu nggak boleh tidak jelas, tidak boleh kepanjangan gitu kan. Tapi yang pas-pas aja kan. Misalkan kayak username, judul buku, dan bikin variabel nggak boleh pakai spasi. Kalau misalkan kalian ada spasi, misalkan seperti ini nih, judul spasi buku. Nah, spasinya itu kalian ganti pakai underscore aja. Jadi judul underscore buku kayak gitu. Oke, seperti itu. Oke, ini ada yang ngechat. Oke.
Oh, Arfa nggak masuk ya? Arfa ada? Oh, ada benar. Oh, username kamu lupa. Oh, bentar-bentar. Aku kira apa? Aku kira kamu belum join. Wait. Arfa Kim, Arfa. Bentar ya. Oke. Arfa. Nah, ini aku kirim di kamu nih, Arfa. Nah, tuh. Arfa ya. Kamu masuk ya. Oke, aku absen dulu. Soalnya kalau dia nggak ini kelas mengganti tuh lupa lupa absen. Nah, oke, lanjut lagi ya. Terus tipe data. Nah, tipe data kira-kira menurut kalian ada apa aja sih? Sebutin dong. Tipe data yang udah kita pelajarin tuh kemarin. Tipe data ada tiga deh, tiga dulu. Tipe data kemarin kan kita berbagi ada tiga tuh. Apa aja tipe data? Apa? Baki apa baki? Tadi udah disebutin tuh ada apa? Tema kita hari ini apa? Tema belajar kita hari ini kita belajar belajar apa? S T R string. Nah, tipe data ada tiga. Ada string, ada integer, sama ada float. Oke. Kalau integer itu yang kemarin nih, dia menggunakan tanda petik. Bisa petik satu, bisa pakai petik dua, tergantung kamu pakai yang mana. Yang penting di awal dan di akhir harus sama. Misalkan kalian pakai petik satu, berarti di akhir juga harus petik satu. Kalau kalian pakai petik dua, ya berarti di akhir juga harus petik dua. Nah, seperti itu ya. Terus bilangan bulat, integer. Ini udah jelas ya, bilangan bulat itu pasti 0 sampai 9. Bilangan bulat, ya kayak 12, 13, 15. Nah, itu bilangan bulat. Kalau float itu udah pasti desimal 48,3, 2,5, 5,1. Nah, itu namanya desimal. Ini harus dihafalin. Ada tiga aja kok. Kalian nggak perlu bingung. Ya, nanti ya kalau kecuali kalau misalkan kalian belajar database baru tuh database banyak. Kalau ini kan belum masuk database masih jauh banget database tuh. Nah, ini boleh kalian belajar dulu nih tiga ini nih, bilangan bulat, desimal, sama ada string. Pahamin itu tiga dulu. Kayak fungsi itu digunakan untuk memasukkan data melalui keyboard. Ini kira-kira fungsi apa kemarin yang udah kita pelajarin? Apa nama fungsinya kalau kita mau ngetikin sesuatu? Apa namanya? Masih ingat nggak? Kalau kita mau memasuki sesuatu, kita mau ngetik, misalkan masukkan nama. Nah, itu nama fungsinya apa tuh? Masukkan angka gitu. Apa nama fungsinya? Kira-kira. Ada yang bisa jawab? Depannya I, punya I. Ayo, depannya I. Belakangnya T. Ayo, kemarin kemarin kalian udah coba loh. Masukkan nama, kalian ngetik nih, tek 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 tek, enter, namanya masuk ke dalam variabel. Nah, itu pakai apa namanya? Ini deh, depannya P deh, tuh, gampang banget dah, tuh. Ya, betul, Arya. Arya bener tadi aku ngat input. Nah, namanya input ya. Jadi, nih, ini fungsi ya, yang dimana dia untuk memasukkan data melalui keyboard itu namanya input. Nah, input ini basicnya dia itu adalah string, ya, ini adalah string. Input, terus kalian kasih aja string kayak gini, ketik. Nah, jadi ketika dia menerima input ada yang masuk, ya, ini tuh adalah string, str. Nah, ketika nanti kalian ingin mengolah data, penjumlahan, tambah, kurang bagi, ya, maka ini nggak bisa. Maka kita harus ubah dulu
input ini menjadi integer gitu. Nah, nanti kita akan bahas kayak gitu ya. Kalau nggak salah kemarin udah kita bahas nggak sih? Udah kan ya? Yang jadi int, input to int. Oke, nah ini baru banget. Nah, jadi jika inputan yang kalian ingin masukin, nah aku full ini. Jika inputan yang ingin kalian masukin, tetapi gitu kan, basic dari input itu kan adalah ini, adalah string. Harga dari layanan tambahan, kalian masukin misalkan 20. Nah, yang masuk ke dalam input itu adalah str atau string. Maka ketika kalian ingin penjumlahan mengolah data ini, kalian harus ubah terlebih dahulu dari string menjadi integer. Ya, ubah dulu dari string menjadi integer. Dengan cara seperti ini, tambahan jasa sama dengan int tambahan jasa. Artinya, ketika kalian udah masukin di bagian ini, di nomor satu ini, tambahan jasa ini akan ke save terus masuk ke sini. Artinya dia bilang gini, dia merubah tipe data string menjadi integer. Gitu, dia berubah menjadi integer seperti ini. Barulah bisa total sama dengan 2.500 ditambah tambahan jasa. Harga total titik dua koma total. Baru totalnya baru masuk tuh. Harga 300 berarti 2.500 tambah 300. Kalau kalian nggak pakai int, ya kalian nggak bisa nambahin. Kenapa? Karena integer plus string itu nggak bisa. Gitu. Ya misalkan satu ditambah petik satu. Ya ini nggak bisa. Gimana coba? Aslinya apa ya? Satu-satu nanti. Gitu. Nggak bisa ya. Dua ditambah petik dua. Aslinya apa? Ya dua-dua. Gitu. Ya. Oke, untuk materi kemarin ada yang mau ditanyain dulu nggak? Kira-kira dari kalian? Nggak ada? Bener nih? Yakin bisa semua? Aman ya? Oke, kalau gitu kita ngomongin string deh. Kita bahas dulu pelan-pelan di sini. Variabel string itu adalah variabel yang memiliki tanda, sorry, variabel string. String itu yang memiliki tanda petik. Sekarang gini, di dalam string itu memiliki banyak banget fungsi. Ada banyak beberapa fungsi. Jadi misalkan gini, ada manajer menawarkan diskon untuk komentar-komentar besar. Nah, komentar besar itu apa? Komentar yang memiliki nilai yang panjang. Kalian ketik nih di chat. Nah, seberapa panjang chattingan kalian? Oke. Maka kita bisa pakai string. Kita bisa punya yang namanya tentukan panjang. Itu ada lagi fungsinya di string. Jadi turunan string ada lagi. Oke, bentar ya. Oke. Terus habis itu ini, potonglah satu bagian dari sebuah string. Nah, bagian Jim mungkin bisa digunakan sebagai iklan. Ketika kalian ingin misalkan ada nama saya Alif. Nah, aku mau ngambil kata Alifnya doang. Nah, itu ada juga fungsi dari string. Oke. Terus di sini apa? Sang koki tertarik dengan sebutan menu musim panas. Nah, kalian harus mencari. Mencari itu juga ada fungsi stringnya. Oke. Ini juga sama. Mencari juga ada fungsi stringnya. Jadi kita akan bahas ada empat, tiga atau empat fungsi yang dimiliki sama string hari ini. Oke, udah pada tahu kan? Jadi ketika kalian ingin membuat ingin memasukkan sebuah fungsi, ya udah kalian pakai nama fungsinya apa, isi argumennya apa. Kayak input tadi, input dalam kurung argumennya kan apa? Masukkan nama misalkan. Nah, ini kalian juga bisa tambahin misalkan variabel ataupun apapun itu. Oke, kita bahas len dulu, teman-teman. Nah, jadi misalkan kalian mempunyai variabel namanya position, sama dengan len dalam kurung isi stringnya apa? Contoh di sini. Ini agak susah ya. String, tempat yang fantastis.
isinya adalah teks. Ya, ini bisa teks, bisa simbol, namanya juga string ya. Position membuat variabel baru, namanya position. Len string, print position. Hasilnya 18. Ada yang bisa tahu kenapa bisa 18 hasilnya? Kenapa bisa 18 hasilnya? Kalian harus analisa dulu, harus tahu dulu kenapa bisa 18 hasilnya. Ada yang bisa jawab? Len, ingat dibaca coba. Len. Aku udah kirim PPT-nya kan. Len itu adalah menghitung panjang. Berarti yang dihitungnya panjangnya siapa? Panjang kalimatnya. Oke, panjang kalimatnya. Ya, betul. Panjang kalimatnya. Jadi yang dihitung adalah panjang kalimat. Itu benar ya, teman-teman ya. Oke, ntar dulu. Ini aku hapus dulu. Nah, oke, ya. Benar, yang dihitung adalah panjang kalimat. Nah, jadi gini teman-teman. Ketika kalian menggunakan function len, len dalam kurung misalkan apa? Hasil ya, contoh ya, hasil. Yang dihitung adalah ini. Dari komputer itu dia bisa ngitung dari angka nol. Kami pergi berlibur titik. Kaminya nol. Spasinya juga ikut dihitung tuh, spasi. Spasi ikut dihitung. Ya, jadi ketika nanti len hasil, maka hasilnya adalah 19. Oke. Sampai sini gimana? Paham? Paham nggak kira-kira? Ini fungsi len. Jadi dia fungsinya untuk menghitung baris karakter. Paham? Ada yang mau ditanya dulu? Kira-kira. Dia menghitung baris karakter, guys. Ada yang mau ditanyain? Aman? Yakin? Udah deh. Oke, kalau begitu ya. Nah, di sini. Yang pertama itu ada len, ya. Yang pertama tadi ada function len. Function len buat ngitung panjang karakter. Nah, sekarang ada yang namanya ini. Ketika kalian ingin mencari simbol atau sebuah huruf, kalian bisa menggunakan nama variabelnya, buka kurung, siku, angka yang mau kalian cari. Contoh, masukkan. Berarti apa yang mau aku cari di sini, di kata ini ya, ini di kata ini. Angkanya apa? Angkanya nol. Nol menghasilkan nilai K. Oke. Nah, sekarang aku tanya, kalau misalkan aku ingin mencari angka 11, berarti menghasilkan nilai apa? Kalau masukkan 11, yang keluar berapa? Gampang banget nih, sumpah. Yang keluar B, Kak. Yang keluar B. Betul, yang keluar adalah B. Ini B. Ini gampang banget. Kalau kalian tinggal masukkan 15, yang keluar berapa 15? Yang keluar I. Simple kan? Gitu. Ya. Kalau misalkan 8, yang keluar apa? Yang keluar G. Gitu ya. Jadi kita ulangin lagi. Kalau len itu menghitung panjang baris karakter. Oke. Spasi pun juga ikut kalau len. Kalau misalkan dia kurung siku, maka yang dihitung adalah satuan. Oke, paham? Paham ya? Ada yang mau ditanya nggak nih? Nanti kalian eh bingung. Paham ya? Oke, kalau misalkan aku mau nanya ini 33 berapa hasilnya? 33 N. N. Tuh hasilnya adalah N. Oke, sip.
Oke, selanjutnya lagi kita berbicara mengenai kata dan kalimat. Kalau len, ulangin lagi. Kalau len itu menghitung panjang karakter. Kalau kurung siku terus dia cuma ada satu, ya maka yang dihitung adalah hurufnya berapa. Misalkan satu itu berarti A. Nah, sekarang ada yang namanya titik dua. Misalkan 0 sampai 19. Ya udah, berarti secara panjang akan menghasilkan kami pergi berlibur titik. Karena ini sampai 19. Kalau misalkan aku nanya 11 18, maka dia menghasilkan apa, teman-teman? Berlibur. Libur. Berlibur. Berlibur. Oke, pinter. Good. Oke, paham ya? Udah, sampai sini ada yang mau tanya dulu nggak? Pelan-pelan aja. Ada nggak yang mau ditanyain? Nah, ayo. Kalau ada yang mau tanya, ayo. Tanyain yuk. Apa yang ditanya nih? Nggak ada? Nggak ada? Oke deh. Kalau nggak ada, Bang. Lanjut ya. Oke. Oke. Nah, sekarang ada namanya fine. Waduh, beda buat nih, gitu ya kalian nih. Sekarang ada namanya fine. Kalau mau pakai fine, kalian harus masukin dulu isi dari variabelnya apa. Masukkan titik find dalam kurung apa yang mau kalian cari gitu. Contoh gini, nih, aduh, duh, kok nggak bisa diklik. Nah, contoh gini, masukkan, ini namanya masukkan nih, masukkan sama dengan kita menyukai Paella buatan chef. Terus kita cari, masukkan titik find, nama yang kita mau cari siapa? Paella. Nah, outputnya ketika keluar itu adalah huruf depan P ini angka berapa? Oke. Huruf depan angka P itu adalah 14. Maka yang keluar adalah 14. Bukan sampai paella, sampai dari 19 enggak. Yang keluar hanyalah angka paling depan. Oke, paham? Nah, kalau misalkan aku mau mencari namanya adalah chef, apa yang keluar nilainya? Hitung, hitung, hitung. 21. Berapa? Area 21. 21 pinter. 21. Oh, gampang banget ini mah. Lihat aja, ini kan kita menyukai paella. Paella A-nya itu sampai 19. Paella berarti kan sini. 21. Bentar, salah lah. Bukan 21. Bukanlah kalau save. Berapa keluarnya? Masa 21? Bukan 21. 26 Kak. 26. Salah. Dua Bukan. delapan, 28. Ya, 28. Karena apa? Paella aja ini udah 19. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Spasinya dihitung. Oke, lagi. Kalau aku mau nyari kata buatan, berapa hasilnya? Kalau buatan, berapa kalau buatan? Berapa hasil berapa? Ayo yang lain, Gani, ayo Asyaka. 22. 22, 19, 20, 20 salah. Salah, 21 hasilnya. Spasinya dihitung. Paella A-nya kan udah 19. Ya udah tambahnya 19, 20, 21. Gitu. Jadi hasilnya 21. Masih belum begitu paham ya? Oke, lagi.
Kalau menyukai, berapa hasilnya? Menyukai. Angka depannya aja yang kalian perhatiin. 5. Berapa harusnya kah? 5. 5 pinter. Oh, good. Udah mulai tahu nih. Kalau kalau kita berapa kita? Satu, Nol. satu. Salah. Nol. Kalau kita dong. Berapa? Nol. Pinter, Arfa. Nol. Kan aku bilang, kata atau kalimat yang kalian lihat tuh cuman huruf depannya doang. Nih, huruf depannya P, berarti berapa? 14. Huruf depannya K, berarti 0. Ya kan? Kalau huruf depannya M, berarti 5. Dah, huruf depannya aja yang dilihat. Oke? Mantap. Lanjut lagi. Nah, apabila nama tidak ada di dalam string tersebut, maka hasilnya adalah -1. Oke, ingat-ingat ya. Kalau misalkan kita mencari sesuatu tapi nggak ada di situ, dia akan menghasilkan -1. Paham? Paham. Kalau yang ini, aku mau nanya. Yang find masukkan 1, berapa nilainya? Nih, yuk. Nol. Nol. Berapa? Nol. Oke. Kalau yang ini, find 2, berapa nilainya? 9. 9. Oke. Ada lagi yang lain yang mau nambahin? Mungkin teman-teman punya ini, punya yang lain ada lagi? 09, yang lain ada nggak? Eh, mungkin angka-angka yang lain. Oke, berarti aman bener ya? Coba ya. Oke, lanjut ya. Boom. Itu benar hasilnya adalah 9. Tapi yang ini salah ya. Hasilnya adalah -1. Kenapa bisa kayak gitu? Ada yang bisa kasih aku jawaban? Saya, Kak. Apa Maki? Itu hurufnya Kak besar. Oke, pintar ya. Ya, hurufnya di sini kan N-nya N besar, di sini adalah N-nya N kecil. Kalau misalkan hurufnya salah, tidak kapital, tidak sesuai, ya dia nggak ditemukan. Gitu, oke? Gampang banget kan? Nah, terakhir ada namanya lower. Nah, kalau lower itu untuk memecahkan masalah yang tadi itu, apabila ada huruf besar, tapi kita masukinnya huruf kecil. Biasanya itu terjadi pada akun Gmail. Kalau kalian masukin akun Gmail, ya, ya, ketika tidak masuk Gmail itu kan mungkin huruf besar juga ada ya. Eh, tapi nanti kalau kita kasih lower, maka hasilnya adalah huruf huruf kecil. Gini. Contoh tadi N-nya besar. Ketika kalian pakai lower, semuanya jadi huruf huruf kecil. Tuh, fungsinya buat apa? Fungsinya ketika kalian masukin data, tiba-tiba ya email tadi lah, ya, email tuh biasanya huruf kecil semua email tuh. Bukan huruf besar, huruf kecil semua. Ya. Mau kalian tulis huruf besar pun dia akan berubah menjadi lower. Itu email. Nah, itu ya. Oke, gitu ya.
Oke, gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Nggak ada? Yakin? Bisa semua? Aman? Aman ya? Nah, ini contoh ya. Masukkan satu tadi apa? Nyaman. Masukkan satu titik lower. Artinya yang ini kita ubah menjadi lower. Kayak gitu ya. Maka kita kita cari find nyaman. Akhirnya barulah bisa ketemu. Karena dia sudah berubah menjadi huruf huruf kecil. Oke. Dah, itu aja pelajaran kita hari ini. Sekarang kita kerjakan soal. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak dari teman-teman? Sebelum kita kerjain soal-soalnya, kita latihan. Eh, Ada yang Kak, mau saya mau tanya, ditanyakan? Kak. Boleh, Maki apa? Jadinya kalau pin ngerubah ke huruf kecil itu masukkan satu titik lower. Habis itu kata-katanya itu dimasukin ke dalam kurung itu ya. Nggak usah kalau lower. Dia kan sudah ibaratnya kayak kemarin integer. Integer dalam kurung misalkan masukkan satu, ya kan? Artinya variabel masukkan satu itu berubah berubah menjadi integer. Ini juga sama. Masukkan satu titik lower. Artinya masukkan satu ini sudah berubah menjadi lower. Jadi nggak perlu lagi kamu masukin kayak masukkan satu titik lower terus apa nyaman gitu ya di dalam sini ya. Nah itu nggak perlu. Jadi cukup gini aja. Terima kasih, Kak. Oke, Maki. Oke, 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 oke. Hmm. Oke, sampai sini teman-teman bagaimana? Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Ya ini kalau yang ini namanya kode biner ya. 1010. Itu namanya binary. Dia isinya adalah 0101. Nih, string itu bisa ditambahkan. Misalkan tempat bagus bisa. Perkalian itu bisa. Yang penting dia ada integer ya di sini. Bisa tuh. Keren, 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 keren. Tapi kalau ini dikali itu nggak bisa. Ya, seperti itu. Udah, aku mau ini ke kita ke course ya. Coba kalian kerjakan dulu. Kita kerjain bareng-bareng di nomor ini tiga ya, nomor satu yang bunga matahari. Nah, ini aku langsung kasih jawaban aja deh, biar kita langsung ke codingan aja. Di sini tandai pernyataan yang benar tentang string. Jadi string itu tadi udah pasti dimulai dari angka nol, ya. Ketika kalian nanti masukin angka, maka angkanya dimulai dari angka angka nol terlebih dahulu. Lalu, sebagian dari string bisa dipotong dengan menerapkan nomor awal dan dari bagian nomor akhir. Tadi yang mana? Kalau yang ini contohnya, guys. Contohnya yang mana? Yuk, kita review. Yuk, 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 yuk. Contohnya yang mana? Boom. Siapa? Arya, Arfa, Maki, Arsyaka, Gani. Yuk, siapa yang mau jawab? Ini nomor satu, sembari kalian tulis ya, sembari kalian kerjain. Apa nomor satu? Nih contohnya tadi yang mana? Bantuin aku dong. Sebagian dari string bisa dipotong dan menerapkan nomor awal dari bagian dan nomor setelah akhir dari bagian. Nah, itu contohnya yang mana? Coba kalian boleh tulisin deh di layar aku pakai pulpen. Contohnya yang nomor dua nih, yang ini nih. Nih, yang ini contohnya apa? Boleh kalian tulisin deh. Yuk, 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 yuk. Kira-kira apa yo? Nih, yang ini nih. Kan dari nomor awal sampai nomor akhir. Udah. Tuh, contohnya itu. Ya kan? Ini udah pasti salah nih.
Karena mulainya kan dari angka angka nol. Terus ini, jika tidak ada yang ditemukan dari pencarian, maka minus satu tadi udah jelasin juga kan. Kalau misalkan dia nggak ada, ya udah minus satu. Nah, kalau yang ini contohnya apa? Nih, contohnya apa? Ayo, contohnya apa yang nomor itu tuh? Elemen string bisa didapatkan menggunakan nomornya. Itu contohnya mana? Ditulis boleh. Kalau mau ketik di chat juga boleh. Yuk, contohnya yang mana yuk? Elemen string, simbol bisa didapatkan menggunakan nomornya. Salah, bukan itu. Itu mah integer. Ayo, ada lagi yang bisa jawab? Bukan itu ya. Itu integer. Ayo guys, tadi baru 10 menit yang lalu. Fine. Bukan alpha, bukan fine. Bukan fine. Ayo. Nih, yang ini nih. Kalian lupa. Kayak gini. Kayak gitu doang. Tuh, ya kan? Jadi kan ada dua. Ada yang kalimat, perkata, ada yang cuman satuan. Kan? Gitu. Oke, coba kalian kerjakan, kita kerjakan nomor 4 ya. Aku tunggu di nomor 4, teman-teman. Coba aku mau lihat apakah sudah paham nomor, duh, nomor satu. Nih, nomor satu nih. Kalian masih kosongan. Hi. Ayo dikerjakan ya. Nomor satu, dua, tiga, nanti nomor 4. Aku mau lihat kalian share screen. Itu gimana nomor 4. Nomor satu dulu deh yang ini. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Kira-kira guys, nanti aku tanya satu-satu ya. Biar kalian bisa. Aku pengen kalian bisa. Nih, kalau yang ini, jangan lupa yang ini, yang nol sampai misalkan 5. Kalau yang ini ya emang dari nol ya, berurutan. Ini kalau nggak ada, ini kalau misalkan stringnya tuh kayak gini, nol. Tuh, kayak gitu. Lah, itu aja contoh-contohnya. Seperti itu. Jika ada yang mau ditanyakan, yuk tanyakan. Bagaimana? Maki ada mau tanya nggak, Maki? Nggak ada. Arfa mau nanya nggak? Arsyaka, Arya, Arfa, Gani. Ayo, berarti aman? Aman ya? Kalau aman, kalian coba lanjut kerjain nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Nomor 4 tuh ada codingannya. Nanti aku bahas bareng-bareng. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 orang dong ya ini ya. Nomor 2 itu ngetik doang kan ya? Nomor 2 ngetik, berarti nomor 4 lah. Tunggu nomor 4 ya. Yang mau makan, makan. Aku mau ke kamar mandi dulu ya, guys. Nanti aku balik lagi ya. Dadah, bentar. Bentar dulu ya. Kalian kerjain dulu, aku tunggu nomor 4, oke? Aku ke kamar mandi.
Oke, gimana? Sudah sampai nomor 4? Udah kak, bingung. Yang mana? Yang mana yang bingung? Ya, yang nomor 4. Beuh, oke, kita bahas. Oke, baca-baca dulu soalnya. Dia pengen hasilnya kayak gini. Terima kasih untuk ulasan yang detail itu sepanjang 11 karakter. Tuh, sepanjang. Tadi apa pakai fungsi apa sepanjang? Pakai fungsi apa tadi? Sepanjang. Yuk, lihat PPT-nya. Aku udah kirim PPT-nya. Ayo, dibaca. Coba nih aku kirim lagi deh PPT-nya deh. Nih, PPT. Kalian buka, kalian baca. Tugas aku hanyalah mendampingi. Ya, mendampingi kalian sih. Ayo, panjang karakter. Tadi apa namanya? Coba, ayo dibaca. Nih baru 3 orang nih yang baca nih tuh. Panjang karakter. Apa kira-kira? Baru aja tadi. Berapa menit yang lalu? Panjang karakter. Depannya L. Ayo, depannya L. Apa, Arya? Len, Arsya kah? len. Naik tak? Itu bisa. Len, ya udah tambahin ini len. Argumennya di siapa, Arya? Kira-kira Luar biasa. luar biasa? Bukan. Salah. Perjalanan kak, Salah nangkep. Ah, salah nangkep tiba-tiba. Len dalam kurung. Terus kamu ngapain tuh? Apa yang dimasukin argumennya? Variabel apa? Variabel apa? Masukkan. Nah, itu Arsyaka. Masukkan. Kan dari sini ya tuh. Nih, dari sini masukkan, masukin ke sini. Udah, udah. Terus kamu tinggalin aja. Kamu tinggal ngapain tuh? Luar biasa. Oh, terus ya luar. Tuh, checklist. Terus lagi luar biasa. Udah, selesai. Ya kan? Hihi. Tuh, gampang banget kan? Gokil, Arsyaka. Thank you ya. Nah, gampang banget tuh. Nomor 4 lah. Tapi kok Arsyaka belum selesai? Nomor 4. Belum dikerjain. Oh, belum. Ya udah, kerjain coba. Ya udah. Tapi kamu udah bisa nih. Ini doang tuh. Sesimpel itu. Len dalam kurung, masukkan. Tutup kurung. Karena yang ditanya adalah panjang karakter. Berarti pakainya functionnya len. Gitu deh. Ada yang kesulitan? Atau ada yang nggak bisa? Error? Tanyain ya. Tapi harusnya sih nggak error sih. Karena kan cuman ini aja ya. Yuk, ada yang mau ditanyakan dari teman-teman? Kak, izin ke toilet. Oh iya, boleh. Persiapan. Oke, aman? Aman ya? Semuanya ya? Oke, tinggal Arfa. Arfa kenapa Arfa? Belum hijau. Arfa.
Apa? Bisa? Bisa ya? Oh, belum bisa. Arfa mah yang mana yang belum bisa? Ah, biar aku nanti bantu. Ini udah dimasukin Kak, tapi nggak jadi ya sih. Oh, coba share screen. Aku cek. Aku lihat. Coba. Aduh, rambut aku udah gondrong. Ini. Ini nggak pas mau dihapus nggak bisa. Ah, kamu masukin dulu dong di sini. Ini aku belum ini ketikin di sini. Kamu ketikin dulu. Ini kan ada ketikin tuh di sebelah kanan, luar biasa gitu. Nah, Hmm. ketikin. Sesuaiin sama yang di soal. Di soalnya tulisannya apa coba lihat. Nih di soalnya di sini nih soal. Yang warna ungu. Nah, itu kan apa tuh? Luar biasa, tanda seru kan. Nah, ikutin. Hurufnya juga sama, huruf kecil, huruf besarnya samain. Gitu ya. Nah, jadi dia dua kali. Nah, checklist, habis itu checklist. Enter, enter, enter. Diklik dulu, diklik dulu. Nah, terus enter. Loh, kok ini 12? Kalau kamu pakai spasi. Checklist coba, checklist. Nah, tulis lagi, luar biasa gitu. Biasa, tanda seru. Checklist. Checklist, enter. Nah, cakep. Arfa, semoga banyak cewek-cewek yang suka sama kamu. Oke, gokil. Ayo, sekarang nomor 5 ya. Gas, nomor 5. Let's go. Nomor Gimana? 5. Nomor 5, kerjain dulu. Gampang banget, sumpah. Itu gampang banget. Aku kayaknya nggak perlu ngasih tahu deh. Ini tuh lihat hasilnya yang penting 279. Ngapa? Tuh. 279 hasilnya. Yang penting 279. Itu menggunakan tadi. Ayo, hasilnya harus 279. Berarti yang mana? 279 ya kan? Hasilnya harus ini. Berarti karena itu adalah satuan, apa yang harus kalian lakukan? Gampang banget loh itu. Sumpah. Ayo, bisa yuk pasti yuk. Apa yang harus kamu lakuin? Tadi udah aku jelasin tuh. Berapa karakter? Hitung dulu. Coba ada yang udah belum? Aduh, kenapa masih salah ini? Arya mana Arya? Coba lihat penyalat Arya. Kita lihat coba. Wah, bukan itu. Nggak pakai fine ya, Arya. Nggak pakai fine. Kamu cukup masukin angka doang. Misalkan 12, 15, 17, 20. Udah gitu dong. Kalian cuma masukin angka aja. Nggak perlu kalian pakai fine. Atau apapun itu nggak perlu. Nih, aku kasih lihat lagi deh. Mungkin kalian lupa ya. Nih, contohnya nih. Ini kan kita udah tadi udah coba nih mana ya. Nih, tuh. Lihat layar aku. Nah, ini doang. Tuh. Nah, aku udah kasih clue. Kalian tinggal eksekusi aja. Gampang kok. Sama kan? Sama kan? Sama lah. Tinggal kalian ini aja.
Ayo. Kak, saya sudah. Oke, Dejo. Sudah, Udah aja sudah. belum? Coba aku cek dulu. Oke, Maki udah, Arya udah, mantap. Berarti bisa kalian kan? Nah, yang lain gimana? Yuk, yang lain yuk. Gimana, gimana, gimana? Kalau udah nyerah, kasih tau aku. Nanti aku bantu. Sampai batas terakhir sih. Coba, coba dulu. Hmm. Ta- 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 ta. Kak, Ya, coba Maki. cek di ini. Eh, chat. Coba cek di chat. Kak, kok gini string English bahasa Indonesia? Oke, coba share screen. Eh, Aku cek coba. Katanya, 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 coba. Genius Maki. Itu salah. Bukan kayak gitu. Kalau ini kan yang tadi yang udah kita pelajarin, yang titik dua, ya kan? Kok lupa? Udah itu dong. Ingetin aja kalau dia kalimat, ya berarti titik dua. Udah. Oke, nomor ini gimana guys? Apakah sudah yang lain? Tinggal Arsyaka. Arsyaka, kenapa Arsyaka? Ada kendala kah? Ya, Oke, boleh coba share screen Arsyaka. Nih, aku bantu. Bilang aja kalau ada kendala. Kita chill. Ayo Arsyaka. Arsyaka kalau di Qatar pakai bahasa apa Arsyaka? Inggris. Oh Inggris. Oh di sana masih full Inggris ya? Ya, Indonya nggak tahu banyak. Hmm. Tapi kamu Indonesia lancar kan? Enggak, Nah ini kamu bisa bahasa Indonesia. sedikit. Oh. Tapi mama atau papa yang orang Indonesia? Dua-duanya. Oh, dua-duanya orang Indonesia. Iya, Tapi tinggalnya di Qatar. iya. Oh, kadang pulang kampung nggak ke Indonesia? Iya. Oh, itu kamu bisa bahasa Indonesia. Oke, coba sini Arsyaka. Nah, Arsyaka ini kayak tadi. Nah, Arsyaka coba hitung. Dari sini Arsyaka. Nol sampai sini berapa? Coba Arsyaka. Hitung dulu. Nol, satu, dua, tiga gitu. Sampai ke angka 2. 9. Coba tes 9. Taruh. Nah, terus ke 7. 12. Oke, terus 9.
Bos. Oke, coba di play checklist. Hah? Bisa kan? Ya, Iya, gampang kan? Beuh. Lanjut nomor 6. Pinter. Yang nomor 6 itu ingat kalimat. Ayo, masih ingat kan? Kalau tadi kan yang satuan itu berarti cuma angka satu doang. Kalau yang kalimat berarti gimana? Nih, aku Kak, share yang screen-nya nomor 6 yang... ini gimana, Kak? Loh, masih nomor 6. Ah, gampang banget nomor 6. Nih, yang ini nih. Nih, aku kasih yang contoh aja ya. Nah, dah. Tuh, lihat layar aku. Sudah, Kak. 0,50. Banyak amat. 0,50. Kan itu cuman yang disuruh apa sih? Yang disuruh kan cuman buat masukin apa? Pandangan laut kan? Masa sampai 50? Nggak mungkin lah. Tuh. Tapi sudah, Kak. Sudah tak masukin pandangan laut. Lihat layar aku. Contoh yang titik pakai titik dua. Coba share screen punya Maki kayak gimana coba kalau punya Maki. Coba aku lihat punya Maki. Nah, terus nol berapa tuh? Coba checklist. Tuh, itu pandangan laut. Udah gitu doang Maki. Gampang kan? Maaf, Kak. Sesimpel Maaf, itu. Kak. Iya, sesimpel itu. Ayo yang lain. Yang lain coba. Tadi Maki udah. Nah, itu udah semua tuh pinter. Gampang buat kan. Nah, ini lagi nih. Nomor 7. Nah, nomor 7 pakai apa tuh baca? Kira-kira. Pemilik restoran tertarik dengan apakah klien menyukai spesialitas mereka, kue coklat, dan barbeque. Tulis program yang menanyakan penggunaan tentang hidangan yang mereka suka dan mencetak hasil pencarian seperti di gambar. Jika hidangan ditemukan, program mencetak nomor dari simbol di mana hidangan dimulai. Jika hidangan ditemukan, berarti apa? Kalau jika hidangan ditemukan, berarti pakai apa? Ditemukan, pakai apa? Fungsi apa? Fungsi, ya pakai fungsi file. Nah, masukin deh. Aku kasih ini dulu deh, clue ya. Nih, tadi mana ya? Nah, nih, lihat layar aku. Tuh, aku udah kasih clue. Kalian coba gimana caranya? Coba. Aku udah kasih clue, tinggal kalian masukin aja. Coba. Nanti baru aku cek-cek lagi ke tadi. Coba. Biarkan otak kalian tuh berpikir dulu. Nanti baru aku bantu. Tetaratat. Arseka, kamu ngerti nggak kalau aku ngomong pakai bahasa Indonesia? Ngerti tapi Arseka. Enggak. Iya, berarti aku jelasin kamu nggak paham. Sedikit. Waduh, aku nggak terlalu bisa bahasa Inggris lagi. Ya udah nggak Aku apa-apa deh, pakai. pelan-pelan aja. Tapi kalau baca baca PPT bisa baca bahasa Indonesia.
Iya. Oh, bisa, oke. Coba aku lihat ada yang udah selesai. Waduh, masih belum ada pergerakan nih sepertinya nih. Nih, tuh. Feedback dot find apa yang kalian mau cari. Berarti kalau di codingan ini, aku kasih satu ini aja ya. Satu, apa namanya, satu contoh ya. Nih, seperti ini. Apakah benar variabelnya begini? Benar nggak kira-kira? Menurut kalian, apakah variabel hasil spasi satu itu benar? Tidak, harusnya Cari satu langsung. betul. Kita pintar ya. Hasil satu. Ya, sebentar ya teman-teman ya. Coba kalian kerjakan dulu. Aku mau balas chat yang gini. Coba hasil satu sama dengan, sebentar ya aku mau ngirimin nomor CS ke grup. Nah, nanti kalau misalkan kalian butuh kelas pengganti, misalkan kelas pengganti itu bukan dari Mister ya, teman-teman ya. Mister cuman bantu follow up aja. Jadi kalau misalkan kalian tidak hadir, ya nanti coba Mister follow up. Tapi kalau misalkan nggak ada kelas pengganti nih, kalian coba chat CS ya. Itu udah aku kirimin tuh WA-nya di grup. Jadi kalian bisa tanya-tanya. Soalnya Mister nggak ngurusin kelas pengganti sebenarnya. Mister cuma follow up gitu ya. Kak, eh, saya mau Ya, tanya Kak. boleh. Ini kok tulisannya habis itu masukkan makanan favoritmu di restoran Bunga Matahari. Iya kan itu ada input. Kamu masukin aja apa kue coklat kan nih. Jadi gini nih, Iya. hasil tinggal gini aja. Hasil makanan titik find apa yang mau kalian cari? Cari satu. Udah, selesai. Oh, Coba. Tapi kan di sini ada dua kan. Nah, satu lagi gimana? Misalkan aku nyari kue coklat. Kue coklat. Tuh, kue coklat nol. Nah, kenapa? Kue coklat. Tuh, kue coklat. Cari satu. Kan kue coklat yang aku pilih. Tahu kan kenapa hasilnya nol? Maki? Nih aku kasih tahu satu contoh aja ya. Ini hasil satu makanan. Kalau di sini kan dia nyuruhnya apa? Barbecue minus satu. Ya. Kalau kalian hmm. ketik kue coklat es krim, kue coklat nol, barbecue minus satu. Berarti satu lagi apa? Es krim. Salah. Hasil dua. Satu lagi hasil hasil dua. Hasil dua, cari dua. Ini juga sama, kamu copy. Eh, nih kamu copy. Nah, ini berarti cari dua, hasil dua. Coba aja kamu cari kue coklat es
krim. Sama nggak? Sama kan? sama. Kue, coklat, es krim. Selesai. Tuh, dan ini aku kasih clue satu ya. Tuh, aku kasih contoh deh. Biar kalian ini. Ada bentar lagi udah mau selesai. Jadi, hasil satu, makanannya masuk ke sini, variabelnya, titik, fine. Apa yang mau kalian cari? Cari satu. Terus, ada lagi kan satu lagi, berarti cari dua. Nanti kalian masukin, print, cari satu, koma, hasil satu. Apa yang kita cari? Kue coklat. Ternyata dia nggak ada kue coklat barbecue. Kue coklatnya ada, barbeque-nya nggak ada. Nah, itu saja ya. Teman-temannya. Ini. Dek, matiin dek. Oke, Maki, siap. Widih, Arsyaka minum apa tuh? Susu coklat. Makan, Arsyaka. Di sana makanan di Qatar ada apa aja, Arsyaka? Sama kayak Indo sih. Oh, sama. Biasanya kamu beli apa? Namanya biryani. Oh, ih, itu enak banget ya nasi biryani itu. Pakai ini ya, pakai kambing ya? Ya, Beuh, aku suka banget tuh. Kapan Arsyaka balik ke Indo biasanya? pas selesai sekolah. Oh, Lebaran kali ya. Kamu Lebaran balik nggak? Ya, Hmm. Kalau balik ke Indo, kamu baliknya kemana? Ke daerah mana? apa? Ah, kalau kamu pulang ke Indonesia, kamu biasanya kemana? Mana? Ya, ke rumah aku. Oh, keren banget Asyaka. Gimana nih nomor ini udah selesai semua? Aku udah kasih tahu kan? Coba-coba cek. Nomor 7. Waduh, Maki Arfa ada apa nih? Ini aku udah kasih kunci jawabannya tuh. Dipahamin ya, teman-teman ya. Habis ini kita refleksi deh. Untuk nomor 7, nomor 8, kalian boleh kerjakan di rumah. Nanti seperti biasa aku bakal kirimin kunci jawabannya ya. Untuk kalian pelajarin di rumah. Jadi nanti belajarnya tuh kalian coba dulu, habis itu baru kalian ini kalian lihat kunci jawabannya ya. Oke, hari ini aku refleksi dulu ya teman-teman ya. Nanti nomor 8 dan seterusnya bisa teman-teman kerjakan. Aku juga sudah kirimin kunci jawabannya biar teman-teman bisa belajar di rumah ya. Jadi refleksi dulu hari ini kita udah belajar banyak banget tuh. Aku mau nanya deh, kalau LAN itu kita belajar apa sih? Buat apa LAN itu?
Fungsi len. Lupa lagi. Len itu untuk mencari jumlah, ada berapa jumlah karakter len. Ada lagi find. Ya, find untuk mencari ya. Sama jangan lupa tadi ini ada kayak nol, terus ada 0,5. Tahu ya, ini kan buat mencari katanya ada berapa. Nah, kalau find outputnya tadi cuman di angka paling depan. Misalkan depannya kue berarti nol keluarnya. Kalau misalkan dia nggak ada berarti minus minus satu. Nah, itu tadi yang udah kita pelajarin. Sama nanti di nomor 8 itu kalau nggak salah ada lower ya. Lower itu untuk mengubah huruf besar menjadi huruf kecil. Seperti itu. Nah, ini kita masih basic banget, masih baru terjun kita belajarnya. Tolong diulang-ulang lagi. PPT yang aku kasih ke kalian, tolong kalian save ya. Oke, jadi kalian save PPT-nya tuh yang aku kirimin di chat tadi, kalian taruh di mana kek, mau taruh di WA ataupun dimanapun itu bebas terserah kalian. Ya, teman-teman ya, seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyain sebelum nantinya aku tutup. Kalian bebas mau nanyain apapun di luar dari Python juga boleh. Mau nanya apa? Yang penting seputar codingan aja. Ada yang mau tanyain nggak? Gani, Asyaka, Maki, Arfa, Arya. Di kalian berlima nih udah kayak Power Ranger tau nggak? Ada yang mau nanya nih nggak? Kalau bingung, nggak apa, tanya. Mister aku mau nanya dong, gitu. Tanya, gitu. Kan kita ketemu seminggu sekali ya. Jadi puas-puasin kalian bertanya pada aku ya. Gitu. Oke, jika tidak ada yang mau ditanyakan, kita foto dulu yuk. Kita foto dulu yuk, guys. Yuk, foto dulu yuk, teman-teman. Semuanya siap? Oke. Satu, dua, tiga. Wih, aku rambutnya gondrong banget. Tuh, aku tuh tadi tidur tau. Jadi kaget bangun-bangun. Oh iya, ada kelas aku lupa gitu. Oke, guys, hari ini mungkin thank you banget yang sudah hadir ya. Hari ini kita masuk. Hari ini kita belajar eh, tentang string. Tadi ada len, ada lower, ada apa tuh? Aku lupa lagi namanya. Mencari kata dan mencari eh, kalimat, ya kan? Terus ada find, ya. Hari ini kita belajar di Python part 1. Oke, ada yang mau ditanyain? Tidak ada. Ada yang mau cerita-cerita juga boleh. Lesson berapa sekarang? Lesson 3 ya? Ya. Oke, kalau gitu aku tutup ya, teman-teman ya, untuk kita semua. Thank you buat hari ini yang sudah hadir. See you next time, guys. Terima kasih. Bye-bye. Have a nice Terima kasih, day. Kak. Kak. Thank you. Iya, sama-sama.